Oke, selamat siang sekali lagi untuk seluruh peserta, siswa, PASIS yang menurut ketua kelas ini adalah pertemuan terakhir sebelum kalian ujian ya UAD. Jadi kita bahas sisa daripada pembelajaran yang belum sempat kita bahas. Terakhir kita sudah masuk di aturan 15 daripada collision regulations ya. Situasi menyilang, yang mana saya ulang sedikit, jika dua kapal berada dalam crossing situations atau situasi menyilang, maka kapal lain yang melihat atau kapal yang melihat kapal lain di sebelah lambung kanannya, kalau malam hari melihat lampu merah kapal lain, berarti dia harus menghindar ya, harus menghindar. Kemudian nanti sambungannya ada di aturan 16 ya. Aturan 16 itu tindakan kapal yang menyimpang, artinya dalam bahasa Inggris itu given way vessel, kapal yang tadinya menemukan kapal lain di sebelah kanan lambungnya. Nah, maka dia harus mengambil tindakan sedini mungkin ya, sedini mungkin dan nyata. Artinya jangan sudah mendekat, terlalu mendekat baru mengambil tindakannya. Ketika sudah ada atau kalian sudah mengidentifikasikan bahwasanya bahaya tubrukan itu akan ada, apabila tidak menghindar, maka ambillah tindakan itu dari jarak yang jauh, kemudian dengan mengakses situasi di sekitarnya. Apabila kita mengambil tindakan maka aman, misalnya dari objek-objek laut, dari dangkalan ya, perairan. Nah, itu nanti di akses dulu sedini mungkin ya, supaya siap untuk mengambil tindakan yang aman. Oke, kemudian aturan 17 ini untuk tindakan kapal yang bertahan atau disebut dengan stand on vessel. Ya, kalau dengan contoh saya yang tadi berarti kapal yang di sebelah kanan kita itu. Apa tindakan yang diambil? Jika kapal yang satu menyimpang, maka yang lain harus bertahan. Jangan yang sudah di sebelah kirinya menyimpang atau menghindar dengan mengambil tindakan altering course, dia juga mengambil tindakan. Itu akan membuat kapal yang mengambil tindakan tadi bingung. Itulah salah satu yang memicu terjadinya tubrukan. Nah, jika perlu, kapal yang bertahan boleh membantu. Kemudian jika terlalu dekat, kapal yang bertahan harus mengambil tindakan. Apa maksud kalimat ini? Kan dia harusnya kapal yang bertahan. Kapal yang bertahan artinya tidak merubah apapun, mempertahankan haluan dan kecepatannya. Tetapi ya, perlu diingat bahwasannya yang jaga di atas kapal itu adalah manusia. Kita tidak bisa bergantung kepada manusia sepenuhnya. Satu, bisa jadi dia tidak paham aturan. Kedua, bisa jadi mungkin dia mengantuk. Ketiga, mungkin dia sedang melakukan kegiatan lain sehingga tidak ada yang memonitor. Nah, untuk itu aturan ini pun dibuat untuk mewajibkan kedua kapal mengambil tindakan demi keamanan atau tidak terjadinya tubrukan. Jadi jika misalnya kapal yang harusnya menghindar tadi tidak mengambil tindakan, ya kita yang sebagai stand on vessel yang harusnya bertahan, kita harus mengambil tindakan untuk tidak terlalu mendekat ya, atau tidak terjadi tubrukan. Nah, untuk menghindar jangan merubah ke kiri. Jadi kalau misalnya kita sudah mensurvei, sudah terlalu dekat, kapal itu tidak mengambil tindakan, maka kita mengambil tindakan untuk membelok ke kanan atau tidak membelok ke kiri ya, tidak membelok ke kiri untuk kapal yang di sebelah kiri kita. Kemudian aturan ini tidak membebaskan kapal yang harus menyimpang. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kapal yang harus bertahan pun tidak terhindar dari kewajibannya untuk menghindari bahaya tubrukan apabila kapal yang seharusnya menghindar tidak mengambil tindakan. Nah, kemudian aturan 18 itu tanggung jawab antar kapal. Ya, tanggung jawab antar kapal itu ya kecuali diatur dalam aturan 9 ya, narrow channel atau alur pelayaran sempit, aturan 10 traffic separation scheme, dan aturan 13 overtaking, maka satu, kapal tenaga ya atau power driven vessels apapun jenisnya harus menyimpangi kapal-kapal sebagai berikut. Satu, kapal yang terdapat di olah gerak atau yang terbatas olah geraknya ada di aturan 27 itu.
Ya, contohnya apa aja? Ya, misalnya nanti kalian baca di aturan 27 kapal yang tergolong terbatas olah geraknya kapal misalnya sedang melakukan underwater operations ya, seismic, kemudian pipe laying, cable laying operation, kemudian towing vessels, kemudian juga constraint by draft ya. Constraint by draft itu maksudnya terkendala oleh syaratnya. Kemudian kapal yang mine clearance operations ya, operasi ranjau, kapal dredging, mengeruk, nah itu semua terkendala oleh syaratnya, tergolong kapal itu. Kemudian kapal yang terbatas oleh geraknya, kemudian kapal yang sedang menangkap ikan atau fishing vessel, kemudian kapal layar. Nah, kalian harus menghindari ini. Kemudian kapal layar harus menyimpangi kapal yang terdapat di olah gerak, kapal yang terbatas olah geraknya, kapal yang sedang menangkap ikan. Kemudian kapal yang sedang menangkap ikan harus menyimpangi kapal-kapal yang terdapat olah gerak dan kapal yang terbatas oleh geraknya. Oke, itu aturan 18. Ya, setiap kapal selain kapal yang tidak dapat olah gerak dan terbatas olah geraknya, OG itu olah gerak, harus menghindari kapal terkungkung syaratnya atau constrained by draft yang saya katakan tadi. Misalnya ada VLCC, draftnya 27 meter atau 24 meter ya. Nah, itu kan constraint atau terkendala oleh syaratnya. Kemudian kapal yang terkungkung syaratnya harus berlayar dengan hati-hati. Pesawat terbang laut atau sea water plane ya. Seaplane ya. Pesawat terbang laut di air harus menghindari semua kapal dan memenuhi aturan bagian ini. Jadi bukan pesawat terbang maksudnya, ini kapal ya. Cuman bahasa Indonesianya ya seperti ini diartikan. Oke, kemudian kita masuk ke aturan 19, sikap kapal dalam penglihatan terbatas. Nah, ini ditujukan untuk kapal-kapal yang jarak pandangnya terbatas, mungkin karena kabut, karena asap, ya dan seterusnya, atau karena debu, ya, abu. Kayak di Arab itu kadang-kadang ada dust storm. Ada dust storm itu apa namanya itu? Badai debu. Nah, kalian bisa lihat di salah satu video di channel YouTube saya, itu saya ada bagikan satu video contoh ya pandangan terbatas akibat adanya badai debu dari darat ke laut. Oke, jadi terhalang jarak pandang kita. Nah, ini A berlaku di dalam dan di dekat daerah tampak terbatas. Kemudian B bergerak dengan kecepatan aman dan siapkan mesin. Ya, artinya kalau dalam situasi seperti ini kurangi speed kita. Kurangi speed kapal ya sampai batas aman dan siapkan mesin untuk sewaktu-waktu bisa berolah gerak. Oke, jadi hubungi kamar mesin, informasikan mesin kapal harus standby manuver ya sewaktu-waktu, misalnya harus berolah gerak karena menghindari tubrukan, maka kita mesinnya sudah ready. Jangan di situ sudah ada bahaya tubrukan baru kita menginformasikan atau baru mau standby-kan mesin supaya siap manuver. Ya, itu telat namanya. Kemudian C, untuk memenuhi aturan dalam seksi 1 harus memperhatikan keadaan tampak terbatas. D, kapal yang mendeteksi kapal lain dengan radar jika merubah haluan harus menghindari 1. Merubah ke kiri terhadap kapal di muka arah melintang. Saya ulang, merubah ke kiri haluannya ya terhadap kapal di muka yang melintang. Ya, arah melintang. Kemudian kedua, merubah ke arah kapal melintang atau di belakangnya. Jadi menghindari 1, jangan merubah ke kiri terhadap kapal yang ada di muka yang melintang. Kemudian kedua, merubah ke arah kapal melintang yang ada di belakangnya ya atau di belakangnya. Oke. Kemudian E, jika mendengar isyarat kabut di depan arah melintang, kurangi kecepatan. Jika perlu, stop. Ya. Oke, itu aturan 19. Kemudian kita masuk aturan 20 itu pengertian-pengertian. Ini kita sudah masuk isyarat lampu ya. Isyarat lampu dan isyarat sosok benda. Aturan 21 ya. Ini ada definisi lampu tiang. Lampu tiang itu yang dimaksud lampu tiang adalah lampu tiang utama, main mast. Nah, ini ada jarak pandangnya, visibility arch-nya ada. Ya, setiap lampu itu ada visibility arch-nya.